Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan perlindungannya, sehingga kita boleh ada dalam keadaan selamat sampai dengan saat ini. Pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat mulia Tuhan pada malam hari ini, karena atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing sampai dengan pada malam hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Di dalamnya juga kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Buka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan, serta kami renungkan, boleh kami dapat lakukan dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat 24 sampai 26 yang demikian bunyinya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengarkannya dan mau melakukannya di dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sesuai dengan tema Sabda Bida Umat yang dengan judul Sukacita Orang Tua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, harapan terbesar orang tua terhadap anak-anaknya ialah bila mana mereka hidup berperilaku yang baik, bertumbuh dalam iman pengenalannya akan Tuhan Allah, menghormati dan mengasihi sesama, terlebih kepada orang tua yang sudah merawat dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam zaman sekarang ini semakin sulit untuk kita menemukan anak yang benar-benar patuh dan hormat pada orang tuanya. Berbeda dengan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, di mana seorang anak tak punya hak berpendapat atau menolak kemauan orang tuanya. Orang tua memiliki otoritas penuh terhadap anak-anaknya.
Sekarang terjadi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang tua tidak memiliki keberanian untuk menolak permintaan anaknya, sekalipun permintaan tersebut akan merusak masa depan anaknya atau membawa aib buat keluarganya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam bagian pembacaan kita pada malam hari ini, penulis Amsal lebih banyak menunjukkan nasihatnya kepada anak-anak. Anak-anak harus mendengarkan didikan ayahnya dan menghormati ibunya, agar ayah dan ibunya bersukacita karena mereka. Tak ada kebahagiaan lain bagi orang-orang tua kecuali melihat anaknya hidup benar dan hidup bijak. Namun mengapa lebih sering dijumpai anak yang mengecewakan orang tuanya? Mereka memberontak dan memilih jalannya sendiri. Mereka menganggap apa yang mereka pilih lebih modern, apa yang mereka pilih lebih asik, apa yang mereka pilih lebih heboh, apa yang mereka pilih lebih menantang, dan lain-lain sebagainya. Mereka berpendapat bahwa pandangan orang tua tidak lagi sesuai dengan dunia mereka sekarang ini. Itulah sebabnya mereka tidak lagi menghargai dan menghormati orang tua. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, pemberontakan adalah penghancur masa depan mereka sendiri. Oleh karena itu, anak-anak perlu menyadari betapa berharganya didikan orang tua untuk mengetahui jalan yang benar dan jalan yang tepat bagi kehidupan mereka. Bila anak-anak hidup takut akan Tuhan, maka masa depan mereka pasti dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, penulis Amsal ini menekankan panggilan yang sungguh-sungguh kepada anak-anak muda untuk memperhatikan nasihat orang tua mereka yang saleh. Menjadi dewasa, karena semua didikan yang baik pasti bermanfaat. Hai anakku, dengarkanlah dan jadikanlah bijak. Kunci menjadi bijak adalah salah satu dari kesediaan anak mau mendengar didikan orang tuanya. Itu akan menjadi sarana untuk membuat anak-anak menjadi lebih bijak. Hikmat seperti halnya iman, timbul dari pendengaran. Dan sekali lagi di ayatnya yang ke-22, penulis Amsal menegaskan kepada sang anak, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Sebagai anak, kita harus menghormati orang tua yang telah memperanakan kita dan menjadi sarana kasih Allah untuk memelihara kehidupan kita. Bila demikian adanya, maka jauh terlebih bagi kita sebagai anak harus patuh dan tunduk kepada Allah Bapa yang telah menjadikan kita dan yang merupakan pencipta dari keberadaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan karena orang tua juga berdasarkan rasa kewajiban terhadap Allah dan kasih terhadap anaknya, memberinya didikan yang terbaik, maka janganlah anak menghina orang tuanya ataupun menghina nasihatnya kalau mereka sudah tua. Apabila ayah dan ibu sudah tua, pastilah dalam anggapan kita anak-anaknya sudah tumbuh dewasa
menyangka bahwa kita sudah tidak perlu didikan lagi. Tetapi hormatilah mereka justru karena banyaknya tahun dan pengalaman yang sudah mereka lewati, dan hikmat yang diajarkan melalui tahun-tahun itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang muda yang suka mencemooh dan bersikap kurang ajar mungkin akan menertawakan nasihat baik dari orang tuanya yang sudah lanjut usia, dan menyayangkan tidak harus memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Namun orang-orang seperti itu akan dimintai banyak pertanggungjawaban pada suatu hari nanti. Bukan saja karena mereka sudah menyia-nyiakan nasihat yang baik, tetapi juga karena mereka sudah menghina dan mendukakan hati orang tua yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adalah kewajiban anak-anak untuk berusaha mendapat sedapat mungkin menyenangkan hati orang tua mereka yang baik. Mereka wajib terus-menerus melakukannya supaya orang tua mereka bisa bersorak-sorak karena mereka. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan sekalipun tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang mereka katakan bahwa tak ada lagi kesenangan bagi mereka di dalamnya, mereka masih bersuka saat melihat anak-anak mereka diperlakukan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, anak-anak akan menjadi sukacita bagi orang tua mereka jika mereka benar-benar hidup dalam kebijakan. Kebenaran adalah hikmat yang sejati. Barang siapa berbuat baik, ia melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Orang-orang yang sepenuhnya demikian adalah mereka yang tidak hanya bijak, yaitu berpengetahuan dan berpendidikan, tetapi juga benar, yaitu jujur dan baik. Mereka tidak hanya benar, yaitu berhati nurani dan berniat baik, tetapi juga bijak, yaitu penuh penilaian dan pertimbangan di dalam mengatur diri mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika anak-anak menjadi seperti itu, maka hati ayah dan ibu akan menjadi senang. Mereka tidak memandang apapun yang telah mereka lakukan atau tengah mereka lakukan bagi anak-anak mereka sebagai hal yang berlebihan. Mereka akan bersukacita di dalam anak-anak mereka dan bersyukur kepada Allah untuk mereka. Khususnya ibu yang telah melahirkan mereka dengan rasa sakit dan menyusui mereka dengan rasa perih, akan bersuka di dalam mereka sendiri. Ia menganggap dirinya sudah mendapat balasan yang setimpal. Duka citanya bahkan terlupakan begitu saja, karena yang dilahirkannya adalah seorang anak yang bijak dan seorang anak yang baik, menjadi berkat bagi dunia, dan di dalamnya ia dilahirkan. Demikian juga sukacita sang ayah yang telah bekerja keras menjadi kepala tulang punggung keluarga dengan penuh sukacita, kebanggaan dan rasa syukur kepada Allah atas anak-anaknya yang ia telah besarkan dengan penuh kasih sayang. Menjadi anak yang sungguh-sungguh memberikan hati dan matanya terhadap setiap jalan nasihat ayah dan ibunya. Demikian pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan keluarga kita, menjadi berkat dalam kehidupan anak-anak kita. Tuhan memberkati kita. Amin.